Bahwa artinya maju kalau seperti jadi anggota DPRD itu, bahwa uang yang diterima itu bukan untuk keluarga, tapi dikembalikan kepada masyarakat. Kali ini kita kedatangan seorang tokoh. Beliau adalah Widowati, Bendahara DPD DKI Jakarta yang juga caleg Jakarta 5 ya Bu ya? Betul. Iya. Bu Widowati, kenapa bisa dipanggil Wiwik Bu? Memang biasa dipanggil Wiwi dari kecil. Besarnya di Jakarta atau bagaimana sih dari awal? Saya lahir, besar, sekolah, sampai menikah, berkeluarga di Jakarta. Lalu sekarang aktif di PDIP sejak? Kalau bicara soal aktif, ya sejak 2004. Tapi kalau bicara mengenai masalah KTA yang dipunyai memang sudah lama. Dapil Jakarta 5, itu Jakarta meliputi 5. mana saja Bu? Jakarta 5 itu dapil di Jakarta Timur, Iya. itu meliputi 3 kecamatan. Iya. Jadi ada kecamatan Durensawit, kecamatan Kramat Jati, dan yang terakhir adalah kecamatan Jatinegara. Oke. Iya. Alasannya apa Bunda Wiwik ini memilih atau ingin bertarung di dapil Jakarta 5 ini? Jadi begini, awalnya itu adalah 5 tahun yang lalu, ketika kuota perempuan 30% yang harus dipenuhi oleh masing-masing partai ketika mengajukan para calonnya itu tidak terpenuhi. Artinya tidak terpenuhi. Dari Jakarta Timur sedikit sekali minat-minat teman-teman perempuan untuk maju bertarung. Jadi seperti itu. Padahal dari tahun 99 itu dari Jakarta Timur belum pernah ada. Artinya perempuan yang berhasil masuk menjadi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan kita mengetahui statistik jumlah perempuan dengan laki-laki di wilayah Jakarta Timur kebanyakan perempuan. Lebih besar angkanya perempuan. Lalu bagaimana perempuan-perempuan itu mau menyampaikan mereka punya aspirasi dan lain-lain kalau tidak ada wakilnya di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sehingga ketika tahun ini saya diminta oleh Pak Ketua saya untuk maju memenuhi kuota, saya ambil kesempatan itu. Mengingat juga usia saya berpikir kalau memang saya berhasil, ya paling tidak ada yang bisa saya lakukan buat teman-teman perempuan di Jakarta Timur khususnya. Ya, tapi kalaupun tidak berhasil, anggaplah ini sebagai satu perjalanan. Bunda Wiwi ini kan seorang ibu ya, yang usianya sudah tidak lagi muda. Mungkin bisa dijelaskan nggak sih Bu ke teman-teman atau ke pemirsa dimanapun gitu yang menonton ini, awal ketertarikan Bunda Wiwi ini di politik itu seperti apa sih? Karena kan seorang wanita itu terjun ke politik itu kan termasuk jarang ya saat dulu ya. Nah itu awal ibu tertarik ke dunia politik itu ceritanya gimana atau dapat inspirasi dari mana Bu? Jadi begini ceritanya, kebetulan ayah saya seorang politikus. Nah beliau ini tahun 99 memang berhasil masuk menjadi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sejak kecil saya terbiasa di lantai di teras depan rumah itu mendengarkan bapak. Artinya didatangi tamu-tamunya berbicara tentang politik ini itu dan sebagainya. Karena kalau ibu saya adalah seorang pegawai negeri, beliau dulu itu bekerja di kantor pajak. Iya, dan saya melihat ada hal-hal yang menurut saya bisa pelajari. Jadi saya selalu mengamati, oh ini karakter orang di politik nih rupanya ada yang begini, ada yang begono dan sebagainya kan. Jadi seperti itu. Tahun 2004 ketika tim kampanye Mega Hasyim itu ada namanya, beliau itu adalah Pak Agung Imam Sumanto, beliau sudah almarhum. Beliau itu menjadi ketua tim kampanye Mega Hasyim dan beliau itu juga sekaligus sebagai ketua DPRD di Provinsi DKI Jakarta. Lah beliau mengatakan kepada ibu saya pada waktu itu bahwa beliau butuh tenaga, artinya perempuan. Kalau sekarang tuh istilahnya PR ya. Jadi artinya ketika tamu-tamu itu datang ke kantor pemenangan, ada yang menyambut, ada yang menanyakan keperluannya apa, bla bla dan sebagainya. Seperti itu. Nah bermula dari situlah ketika beliau itu menjadi ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta di mana kita sekarang berada.
Nah, beliau menarik lagi saya, artinya untuk bergabung, ya, dengan catatan pada waktu itu tugas saya masih sama. Jadi sebagai apa? Kalau istilah kerennya itu kayak public relation, tapi saya lebih kepada resepsionis ya. Artinya beliau pengen kalau ada orang telepon, halo DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta, saya dengan Wiwi, Bapak dengan siapa, apa yang bisa saya bantu, bla bla dan sebagainya. Jadi kedengarannya tuh di telinga orang yang telepon tuh ini memang betul-betul kantor. Kalau biasanya kan partai itu identik dengan security ya, atau satgas kalau biasanya di partai. Halo, Bapak mau, Ibu siapa? Mau bicara dengan siapa lah? Almarhum Pak Agung itu tidak mau seperti itu. Akhirnya saya diminta untuk membantu beliau. Perjalanan dari situ kira-kira kurang lebih mungkin sekitar setengah tahunan. Saya terus diminta oleh Pak Agung ketemu di ruangan beliau bersama Bendahara Pak Adi Wijaya yang sekarang ini menjadi Ketua DPD. Beliau hanya menyampaikan bahwa Pak Adi Wijaya itu butuh seseorang untuk menangani pembukuan. Dari situlah perjalanannya. Artinya saya tekuni itu dan sebagainya sampai saya mulai dipercaya menjadi wakil bendahara dan sampai akhirnya di periode ini saya dipercaya menjadi bendahara. Untuk maju ke menjadi caleg ini kali pertama atau? Ini kedua kali. Oh, kedua kali. Ya, 2019 saya ditugaskan untuk pemenuhan kota perempuan juga. Tapi saya tidak bergerak. Saya hanya bergerak di bulan Maret. Nah, sedangkan bulan April kan sudah pencoblosan. Nah, kalau kamu tanya, lalu ngapain Bunda selama ini? Kok Bunda sudah dikasih kesempatan tapi Bunda tidak turun? Sebagai wakil bendahara, kami ini caleg itu kan diminta untuk membuat laporan dana kampanye ketika kampanye sudah berakhir. Lah, laporan dana kampanye itu wajib sifatnya, sehingga ketika ada seseorang yang dia berhasil merebut satu kursi, tapi laporan dana kampanyenya tidak ada, bisa dianulir. Jadi tidak dilantik. Nah, pada waktu itu adalah bendaharanya adalah Pak Saryal, beliau incumbent juga sekarang di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Jadi saya lebih banyak membantu beliau dalam merekap laporan-laporan dana kampanye dari 105 caleg lainnya. Sehingga saya hanya bergerak di bulan Maret dan itu pun hanya di satu kelurahan yang artinya hanya 5 atau 6 kali saya lupa saya turun ke situ gitu. Namun untuk pemilu 2024 kali ini Ibu total ya? Total. Untuk turun di semua. Iya, all out. Kenapa saya katakan saya pengen sekali jadi, bukan hanya masalah soal kepentingan saya pribadi, saya mau jadi anggota DPRD atau apa, tidak, bukan seperti itu sebenarnya. Karena biar bagaimanapun kami ini sebagai pengurus sudah bukan rahasia umum bahwa Ibu Ketum sudah meminta kepada kita semua untuk memenangkan partai ketiga kalinya. Dan ada tugas tambahan juga kan, kita juga harus memenangkan paslon yang kita usung untuk presiden dan wakil presidennya. Program Ibu nanti jika nanti memang diberi amanah oleh warga, terpilih menjadi anggota DPRD, apa yang ingin Ibu lakukan di wilayah Jakarta Timur? Kalau bicara soal masalah program dan cita-cita saya hanya bisa menyebutkan bahwa saya ingin berbuat. Artinya berbuat sebagai orang yang diamanatkan oleh warga yang memilih saya, yang percaya kepada saya bahwa saya nantinya akan kembali bisa artinya berbuat untuk mereka. Khususnya adalah teman-teman perempuan. Nah, selama ini Ibu juga sudah turun ke masyarakat belum? Sudah. Udah. Apa aja sih yang Ibu lakukan, program-program konkret apa yang Ibu lakukan di masyarakat, terutama di dapil-dapil yang Ibu? Ya, pertama kalau turun saya biasa memperkenalkan diri bahwa saya diutus oleh partai saya. 3 hal yang menjadi tujuan kami untuk bersilaturahmi ke sini, ya pertama memenangkan Mas Ganjar dan Pak Mahfud sebagai cawapres dan capres kan istilahnya. Lalu yang kedua, bagaimana memenangkan partai kami, artinya untuk ketiga kalinya. Dan yang terakhir adalah bagaimana saya mencoba untuk maju memperjuangkan suara-suara perempuan khususnya. Jadi saya hanya menyampaikan kalau memang ibu-ibu ini atau kaum perempuan ini ingin, ya artinya kita bekerja sama ya supaya ada keterwakilan perempuan, tentunya saya harus mendengar dong. Artinya mendengar keluhan mereka, persoalan mereka di lapangan, apa yang mereka hadapi dan sebagainya. Itu kan sebagai satu masukan. Artinya satu masukan kalau nanti lo jadi nih Wi, lo mau nggak mau ini menjadi skala prioritas buat lo tanganin. Kasarannya seperti begitu. Kira-kira menurut versinya Bunda Wiwi sendiri sebagai orang yang memang ingin fokus
menjadi suara warga di Jakarta Timur. Kira-kira persoalan apa aja sih Bunda yang harus dibereskan di Jakarta Timur? Jadi saya lebih concernnya adalah saya turun ke bawah, artinya ke bawah itu betul-betul grassroots. Yang kadang-kadang saya itu ketika datang saya hanya melihat, Masya Allah, kok di Jakarta masih ada ya pemandangan seperti ini. Apa aja tuh Bu? Misalnya, kita menuju satu titik yang untuk jalannya ke sana aja tuh gangnya sempit. Badan saya kan udah gemuk. Saya masuk itu kalau lurus begitu saya jalan nggak bisa. Kadang-kadang saya harus nyamping nih untuk bisa masuk ke itu. Terus mereka tinggal di rumah yang betul-betul padat, sangat-sangat padat. Dan di satu rumah itu ditinggali kadang-kadang 3-4 kepala keluarga. Mereka mengontrak di sana. Bahkan ada tempat yang artinya kalau saya bilang itu terbuat dari kayu, kalau kita senggol begini dia rubuh. Dia langsung tibrak kalau katanya orang Sunda tuh seperti begitu. Jadi saya agak prihatin gitu loh. Maksudnya ini mereka kan menjadi bagian warga negara Jakarta. Bagaimana kok ini bisa luput? Lalu bagaimana kerjanya RT-nya? Bagaimana kerja RW-nya? Melihat lingkungan yang kotor, artinya sampah di mana-mana, terus got yang tidak jalan, banyak jentik-jentik nyamuk. Dan terus juga penggunaan, karena mereka memang mengontrak di petak-petak, otomatis mereka tidak punya untuk buang hajat, mandi dan sebagainya tidak ada. Jadi mereka mempergunakan MCK yang memang ada di situ. Itu pun juga kondisi MCK-nya sangat-sangat memprihatinkan. Lah karena sangat memprihatinkan itulah kadang-kadang saya suka bertanya sama RT RW, bagaimana Pak, Bapak dengan kondisi seperti ini, kalau ada warga lansia yang pakai dan sebagainya jatuh dan lain-lain itu bagaimana? Ya mereka berdalih memang kemampuan ekonomi warganya tidak mampu untuk membangun itu. Misalnya contohnya, masing-masing kepala keluarga diminta 20.000, tapi mereka hanya sanggup 2.000 per bulannya. Lah bagaimana MCK itu bisa artinya bisa dibenahi? Makanya saya lebih banyak kalau saya bilang sama teman-teman yang bantu saya kampanye dan sebagainya, bukan saya tidak mau melayani permintaan orang per orang, tapi fokus saya lebih kepada perbaikan segala sesuatu yang memang itu adalah digunakan secara bersama gitu loh. Ada manfaatnya untuk warga masyarakat. Misalnya seperti MCK atau misalnya juga ada jalan yang artinya jalan itu mereka posisinya di bawah di pinggir kali, itu jalan di atas sehingga ketika mereka kalau mau naik ataupun mau turun itu kan harus pakai tangga. Maksudnya tangga. Nah itu kan juga mengerikan kan buat lansia atau buat anak-anak. Kenapa sih nggak urunan misalnya dibikinkan jalan yang landai gitu ya, yang artinya pakai dicor segala macam berapa ininya kan nggak terlalu lebar. Yang penting itu bisa buat untuk turun ke bawah sehingga yang lansia juga ada pegangannya mau naik atau mau turun tidak jatuh misalnya seperti itu. Atau mungkin ada biasanya tuh di musola kamar mandi musola yang mereka juga pompa dragonnya tuh udah ngik-ngok berarti kan udah old banget tuh usianya. Jadi seperti itu. Nah itu kira-kira solusinya apa nih Bu untuk ini solusi konkret yang dibutuhkan untuk memang minimal meminimalisir atau mengurangi lah dampak-dampak dari yang tadi persoalan yang Ibu sebutkan tadi. Ya, ada beberapa MCK yang memang kebetulan alhamdulillah saya sudah bisa renovasi MCK itu sehingga kepada warganya saya hanya mengedukasi bahwa ini artinya bisa seperti ini bukan jatuh dari langit. Tapi di wilayah mana saja Bu? Ada di Bidara Cina, terus ada juga di Kebon Pala. Terus ada juga itu di Kampung Pulo, itu ada beberapa yang kebetulan rata-rata itu mereka posisinya di pinggir sungai, yang kalau hujan banjir. Meskipun Ahok sudah bikin turap juga tetap masih banjir kadang-kadang kalau hujan deras. Lah banjir itu kan menjadi pertanyaan, kenapa banjir? Kan kalinya nggak meluap. Nah itu karena masalah soal got, artinya got yang tidak berjalan. Nah got tidak berjalan itu isinya apa? Banyak sampah. Makanya saya mencoba untuk memberikan pengertian sama mereka. Sebagus apapun MCK ini saya buat, tapi kalau Bapak Ibu untuk merawat, terus untuk mulai bekerja bakti, membersihkan sampah-sampah dan sebagainya, percuma, nggak ada gunanya gitu loh istilahnya. Kira-kira yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Jakarta dan anggota Dewan sendiri untuk membereskan persoalan pengangguran itu seperti apa Bu? Khususnya pengangguran ya. Kalau pengangguran itu kan juga tidak bisa, artinya itu dibebankan pada person by person, karena itu menjadi PR kita bersama untuk mengatasi itu. Dan bukan rahasia umum juga bahwa sekarang ini kan juga lahan untuk mereka bekerja juga kan terbatas. Jadi kan harus diciptakan inovasi baru supaya mereka tidak jadi pengangguran, istilahnya seperti itu.
Ada satu tempat itu di Bidara Cina, itu ada anak-anak yang artinya mereka tidak bekerja dan sebagainya. Mereka menamakan namanya itu Goblok 12. Jadi Goblok 12 gitu kan istilahnya. Nah itu ketika saya datang pertama kali, mereka presentasi kepada saya bahwa selama ini mereka sudah melakukan, misalnya ada kegiatan 17-an, mereka yang take over untuk kepanitiaan dan sebagainya, sehingga warga yang lain hanya duduk sebagai peserta. Atau mereka memberikan pelajaran kepada adik-adik, artinya adik-adik yang masih tingkat SD ataupun SMP gitu, mereka ajari ini dan sebagainya. Saya tanya mereka inginnya apa, dan saya lihat tuh itu dipajang piala-piala hasil mereka menang di futsal. Nah sampai kadang-kadang mereka mau menyewa gudang futsal gitu yang ada di pinggiran Kalimalang itu, di Gudang Seng itu, mereka ngamen. Jadi mereka ngamen, uang ngamennya itu dipakai oleh mereka untuk menyewa tempat itu. Saya agak tertarik ketika saya bilang sama Pak RT-nya dan sama pembinanya itu, ada namanya Bung Arce. Saya bilang ini bagaimana? Saya ingin nih mereka ini bisa dijadikan contoh. Artinya ketika ada kebakaran dan sebagainya, mereka langsung tanggap. Dan sekarang juga yang mereka lakukan di setiap anak-anak muda itu ketika kemana-mana mereka bawa kresek atau minimal kantong plastik. Jadi kalau lihat udah ada sampah bekas ini dan sebagainya, otomatis itu mereka langsung ambilin, mereka buang. Apakah itu prosesnya sebentar? Tidak. Artinya itu mereka memang harus selalu diingatkan. Jadi mereka harus diajak ngobrol. Ini loh fungsinya begini-begini. Artinya saya bilang sama mereka, kalian tidak perlu artinya punya orang tua untuk membalas jasa orang tua tuh, misalnya belikan beliau apa, mobil, jam tangan atau apa, tidak. Tapi jadilah anak yang membanggakan orang tua. Karena ketika kalian melakukan itu, orang-orang akan melihat, oh itu si ini ya, misalnya si Amir. Kan Amir anaknya Bang itu ya, Salam ya. Waduh hebat ya. Dia peduli banget, dia nemuin sampah begitu, dia roboh plastik dari kantong celananya, dia masukin dan sebagainya. Itu kan kebanggaan buat orang tua. Bu melihatnya gimana dunia pendidikan di wilayah Jakarta Timur khususnya di Dapil? Jadi begini, sekarang ini kan pemerintah menggelontorkan yang program Indonesia Pintar melalui teman-teman yang ada menjadi anggota DPR pusat ya, artinya untuk disosialisasikan kepada warga masyarakat. Tapi juga tidak mungkin pemerintah punya kesanggupan untuk semua yang namanya anak-anak ini terus mendapatkan beasiswa untuk belajar atau apa dan sebagainya. Kan untuk mendapatkan beasiswa saja ada aturan mainnya dong. Artinya ada yang dilihat poinnya ini dan sebagainya. Kalau saya melihatnya gini, ini sebagai ibu ya, kebetulan saya punya anak 3, mereka semua sudah selesai, sudah menikah juga. Mereka harus belajar beberapa mata pelajaran misalnya. Tapi ketika waktunya ujian, yang diuji hanya beberapa. Sehingga sampai kadang-kadang saya menyesali, kenapa ya anak saya kok nggak saya masukkan ke SMK? Kenapa kok mereka harus masuk ke SMA? Alhamdulillah saya diberikan rezeki banyak. Jadi mereka bisa saya dorong untuk masuk kuliah sampai dengan selesai. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mampu? Minimal kalau di SMK itu kan mereka secara tidak langsung ada diajarkan, misalnya yang di tata busana, tata niaga dan sebagainya, punya skill, keahlian yang artinya itu bisa menjadi pegangan mereka. Ketika mereka tidak perlu lagi bermuluk-muluk, oh saya pengen kerja jadi pegawai, duduk di belakang meja dan sebagainya, tidak. Saya lebih banyak mendorong anak-anak yang punya potensi seperti itu supaya mereka lebih artinya gini loh, sebenarnya yang dicari itu kalau kita bekerja tuh apa sih gitu loh. Misalnya kita nih sudah selesai kuliah misalnya. Kita dari SMA kita sudah selesai kuliah. Misalnya kita S1 atau S2. Apakah itu jaminan bahwa kalian yang sudah S1, S2 itu bisa mendapatkan pekerjaan secara cepat? Tidak. Jadi kalau Bunda itu lebih kepada ini, artinya bekalilah diri kalian sebagai generasi muda dengan keahlian-keahlian yang kalian punya. Nah sambil berjalan, artinya sambil berjalan kalau memang Allah kasih rezeki, kalian bisa membuat satu usaha kecil-kecilan. Contoh simple saja, belajar misalnya membersihkan AC nih ya, servis AC. Beberapa coba belajar gitu kan, sekarang ini juga banyak balai latihan kerja kan di beberapa tempat kan,
Ya, artinya bisa ikut berlatih di situ, bagaimana persyaratannya dan sebagainya, ya coba untuk dipenuhi. Dengan kita nih, maksudnya kalau Bunda bilang, misalnya ada anggota dewan atau apa, bisa kok mereka berikan modal, artinya peralatan AC. Itu tidak mahal, 1,5 sampai 2 juta. Tapi dengan perjanjian, ini kita kasih kamu ini, kamu berapa orang nih, gitu kan istilahnya. Oh kami misalnya 6 orang, oke kalau 6 orang dibagi 3 tim. Jadi satu tim tuh 2-2. Jadi mungkin bulan ini ada penawaran AC, bersihin AC misalnya dari tim A. Terus bulan berikutnya tim B, tim C. Memang rezekinya tidak akan sama, tergantung rezeki garis tangannya kan. Kalau kebetulan mungkin nih tim A lagi orang banyak panggil untuk servis AC, ya dia tentunya rezekinya lebih banyak. Yang ini juga begitu. Atau misalnya cucian motor. Jadi nggak perlu pakai cucian mobil deh yang biayanya mahal dan sebagainya. Pokoknya cucian motor itu kan bisa secara manual kan. Dan banyak juga pasti peminatnya kan. Iya, itu kan juga bisa. Artinya ada lahan misalnya kan nggak usah besar-besar, ada sumber airnya dan sebagainya. Bisa dibagi misalnya menjadi berapa? 3 tim atau 4 tim. Jadi minggu pertama nih tim A misalnya. Ya mereka bekerja, ini memang hasilnya juga belum tentu sama, tergantung rezekinya masing-masing. Tapi minimal kan itu sudah membuat mereka berpikir bahwa kalau gue punya duit ya gue harus kerja gitu loh. Bukan cuma artinya berharap dari belas kasih orang atau gitu, bantuan. Ya. Kalau Bunda ini kan sekarang di usia 65 tahun sudah selesai dengan hidup Bunda. Maksudnya sudah selesai, anak-anak semua sudah selesai sekolah, sudah dinikahkan dan sebagainya. Jadi hanya memikirkan menunggu saja kalau istilahnya Bunda kan, kita tidak tahu gitu loh maksudnya, artinya seperti itu. Nah di waktu-waktu seperti inilah yang Bunda berpikir, apa sih Wi yang lo bisa lakuin gitu loh maksudnya. Memang kita modali dulu, makanya itu Bunda bilang, artinya mereka ini ya harus ada yang harus ada yang memotivasi kalau untuk bicara generasi muda ya. Yang memotivasi, yang artinya membuka pikiran mereka bahwa yang namanya menghasilkan uang itu bukan hanya sekedar duduk di balik meja. Tapi banyak di luar sana yang sebenarnya bisa mereka lakukan dan hasilnya juga mungkin lebih besar. Iya, jadi itu. Artinya nih Bunda ada rencana ke depan jika nanti memang diberi amanah akan menyisihkan gajinya untuk... Betul. Oh ya? Iya. Betul. Jadi gini, Bunda sudah bilang sama anak-anak, artinya sama mantu, sama keluarga, suami, ya, bahwa artinya maju kalau seperti jadi anggota DPRD itu, bahwa uang yang diterima itu bukan untuk keluarga, tapi dikembalikan kepada masyarakat. Kenapa Bunda bisa berpikir seperti ini? Karena ayah Bunda juga ketika beliau menjadi anggota DPRD, kami anak-anaknya pun belum pernah sekalipun artinya menapakkan kaki di ruangannya beliau di Kebon Sirih. Padahal beliau anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Ketika sekali saya ke sana, beliau hanya bilang, Wi, kamu kesini mau apa? Ya mau ketemu lah sama bapak ini dan sebagainya. Tidak. Kalau kamu mau ketemu sama bapak sebagai orang tua kamu, tempatnya di rumah. Jadi bapak di sini hanya menerima warga masyarakat yang selama ini sudah menaruhkan harapannya memilih bapak untuk jadi anggota DPRD. Jadi itu yang saya mencoba untuk mengikuti jejaknya almarhum ayah saya. Dan saya berpikir juga saya sangat bangga dengan ayah saya juga, karena ayah saya itu selalu mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu bukan kemarin, hari ini, esok atau lusa, bukan. Tapi lebih kepada apa sih yang lo sudah lakukan gitu loh. Iya, maksudnya buat masyarakat. Maka dari kecil saya orang tua kerja di pajak, penghasilan artinya ibu juga bukan pegawai-pegawai biasa di kantor pajak ya. Tapi kami tetap tinggal di perkampungan yang namanya di Pisangan Lama. Pisangan Lama itu masuk kelurahannya adalah Pulau Gadung. Di mana sehari-hari saya sudah terbiasa sama adik-adik melihat di situ banyak sekali orang teman-teman tetangga yang memang mereka menggunakan MCK. Dan juga kalau hujan pas turun itu wah kita bersorak-sorak, main hujan-hujanan, lempar-lemparan ini dan sebagainya. Itu pemandangan yang biasa. Dan ayah saya mengajarkan ketika waktu itu ibu saya berpikir anak-anak ini udah mulai remaja nih mas gitu kan. Kita beli itulah, saya ada rezeki beli rumah di Pulau Mas. Pulau Mas kan zaman-zaman tahun 70-an kan termasuk daerah elit di Jakarta Timur. Tapi ayah saya nggak mau. Karena beliau selalu bilang kalau anak-anak kita tinggal di daerah situ, tetangganya kan tentunya rumahnya juga mewah, pagarnya tinggi-tinggi. Sehingga ketika anak-anak mau nyapa tetanggaannya aja, ini harus naik kan, lihat gitu kan. Nah, begitu ini udah naik dek, nggak mungkin turun lagi.
Dari bahasa itu saya sudah tahu bahwa ayah saya mengajarkan nggak pengen kita anak-anaknya selalu melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Banyak juga di lapangan yang bilang kita tuh nggak kenal anggota dewan kita siapa gitu, karena memang datang saat kampanye dan segala macam. Nah Bunda, jaminannya apa nih ke depan jika memang nanti beri amanah? Ya minimal gampang dihubungi lah. Apakah Bunda bakal memberikan nomor telepon Bunda ke warga-warga setempat agar bisa on call 24 jam menyampaikan keluhan, atau memang Bunda ada cara Kalau lain sekarang agar ini kan memang karena Bunda merintis ya, artinya merintis untuk menuju jalan masuk ke Kebon Siri. Itu pun juga kalau Bunda turun, Bunda tidak pernah, Bu nanti begini-begini, oh hubungin ini ya, misalnya yang tim Bunda atau apa, enggak. Kalau ibu-ibu mau menghubungi saya, catat nomor telepon saya. Dan itu langsung banyak ke Bunda tuh langsung, ya? Iya. Dan saya bilang sama adik-adik yang bantu saya di ring 1, decision maker bukan di kalian, tapi di Bunda. Kalian itu sifatnya adalah membantu. Jadi Bunda yang punya keputusan, tapi kan keputusan itu juga saya bicarakan sama mereka. Misalnya ada permintaan ini, permintaan itu dan sebagainya, dan disesuaikan juga dong dengan kemampuan saya. Tapi kalau memang saya berhasil, saya bilang juga sama adik-adik ini, saya pengen punya rumah apa istilahnya, rumah singgah atau rumah aspirasi atau rumah perjuangan atau apa dan sebagainya. Karena saya tahu banget masyarakat itu tidak mudah, artinya ketika mereka ingin bertemu dengan anggota dewannya yang mereka pilih. Maksudnya datang nih ke Kebon Siri, hanya sekelompok kecil, belum tentu juga bisa ketemu. Sampai kadang-kadang mereka ada yang cerita, kita ketemu kok Bu supirnya, katanya di parkiran supirnya bilang ada Bapak, tapi kok security-nya bilang katanya Bapak lagi rapat ya. Saya susah dihubungin gitu ya. dihubungin. Kadang-kadang nomor teleponnya ganti dan sebagainya. Nah karena itu makanya saya berpikir harus ada satu tempat yang mengikat saya gitu loh. Ketika saya selesai dengan tugas saya di DPRD sana, mungkin sekitar jam 2 atau jam 3 sore, saya bisa telepon ke rumah singgah. Atau anggaplah ini rumah singgah lah istilahnya, mungkin seperti itu. Nah siapa yang ada di rumah singgah? Tentunya adalah mereka-mereka. Ini kan sekarang banyak caleg nih, kan tidak semuanya nanti jadi anggota DPRD dong dari PDI Perjuangan. Tapi di antara caleg-caleg perempuan itu kan saya tahu ada yang punya kemampuan hafal betul dari A sampai Z soal BPJS misalnya. Terus ada juga yang hafal betul mereka bagaimana mengatasi masalah soal pendidikan, kesulitan artinya menghadapi kepala sekolah. Karena bukan rahasia umum, sekarang banyak anak-anak SMA yang ijazahnya tidak keluar karena orang tuanya misalnya masih nunggak uang uang praktek misalnya atau apa dan sebagainya dan lain-lainnya. Kenapa saya mencoba untuk berpikir seperti itu? Artinya mereka juga sudah berjuang nih sebenarnya mengikuti juga pesta ini kan pencalekan. Tapi karena satu dan dua hal, mungkin karena nasibnya mereka belum berhasil. Supaya mereka tidak kecewa, ayo yuk lu gabung aja sama gue. Yuk kita di rumah aspirasi atau apa, kita duduk bareng, apa yang bisa kita lakukan. Jadi di rumah aspirasi itu misalnya ada BPJS, kan bisa seperti kayak dokter gitu kan, ada papan nama. Misalnya warga mau bicara BPJS, ketemu kontak personnya ini misalnya Bu Ati, terus ini nomor teleponnya, harinya ini bisa ditemui. Sehingga dalam perjalanan dari Kebon Siri ke rumah singgah itu saya bisa telepon, Mbak Ati hari ini ada apa nih, ada laporan BPJS nggak, ini itu dan sebagainya. Oh ada Mbak Wi misalnya, ini. Nah, saya datang ke situ diskusi ini gimana solusinya ini itu dan sebagainya. Itu menurut saya yang kalau saya mengatakan kepada diri saya ya kalau lo mau jadi wakil rakyat khususnya kaum perempuan ya lo harus ngelakuin itu. Gitu loh. Artinya gampang dihubungin dan tidak jadi anggota dewan yang PHP ya Bun ya? Betul. Bahkan kadang-kadang saya juga berpikir ketika saya melihat di satu wilayah ternyata banyak ibu-ibu yang terjerat bangke ya, artinya bank keliling gitu. Saya prihatin. Ya bangke, kalau sekarang istilahnya bangke. Oh bangke. Bank keliling katanya. Bank keliling. Padahal sebenarnya ya 11-12 ya sama pinjol gitu kan. Saya sungguh-sungguh sangat prihatin. Karena mereka butuh dana untuk memajukan usahanya, tapi ya terjerat oleh seperti itu. Menarik ya, Bu, kan ya? Kita mencoba, artinya oke deh saya bantu misalnya permodalan buat ini. Tapi ini betul-betul ya artinya dipergunakan gitu loh. Karena kalau itu bukan saya loh Bu yang usahakan Ibu dan sebagainya. Dan itu alhamdulillah kemarin ini juga saya sudah coba ada beberapa yang artinya kita berikan modal itu di Kebon Pala itu kan kebanyakan dan mereka usahanya adalah membuat kue subuh yang dijual di Pasar Senen. Ada juga yang tadinya Gojek sepi nih Bunda ini segala macam gitu. Lah terus kamu mau usaha apa? Iya saya pengen itu usaha bersihin AC.
beliin tuh buku sama si Babe, ini caranya bersihin AC, kita beliin alatnya dan sebagainya. Iya, tapi kan kita monitor terus gitu. Ya dia bilang saya nggak selalu itu juga ya Bunda, sambil juga saya nyambi kembali lagi ke Gojek. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kalau kamu sudah dikasih ini, kamu bisa. Artinya ya nggak perlu lagi nyusahin Bunda dalam artian terus, oh Bunda nih begini, minimal untuk kamu servis saja sepeda motor kamu kan, untuk ganti oli dan sebagainya kamu ada dana. DPRD kan ada beberapa komisi ya, Iya. gitu. Nah Bunda sudah ada gambaran belum ke depannya Bunda ingin di komisi apa sih jika nanti diberi amanah di DPRD DKI, dan alasannya apa pilih itu? Jawaban Bunda dari dulu sampai dengan sekarang Bunda pengen di komisi E. Membidangi? Komisi E itu membidangi bicara mengenai masalah pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial dan lain-lain. Hajat hidup orang banyak tuh Bunda. Betul, ya? Iya. Jadi artinya itu adalah satu komisi yang betul-betul kita secara tidak langsung akan bersentuhan dengan warga masyarakat. Karena anak-anak juga mantu saya bilang dengan karakter saya, mereka meyakini bahwa kalau saya pasti ujung-ujungnya akan pilih di komisi itu. Sebelum saya sampaikan mereka udah tahu. Karena anak-anak tuh kadang-kadang mereka bilang Bun, this is your style gitu. Jadi passionnya Bunda tuh ada di situ gitu loh. Ya mungkin mereka mengamati kan selama ini pergerakan saya sebagai ibunya mereka, terus juga sebagai orang yang aktif di partai seperti itu. Yang konsen memang di bidang-bidang itu ya Bunda. Betul. Kan manusia boleh berencana, tapi bagaimana dalam perjalanan dan bagaimana hasil akhirnya kan kita tidak tahu. Tuhan menentukan ya. Iya. Ini lebih kepada memberikan satu pandangan kepada warga pemilih saya bahwa saya ini bisa kok patut untuk dipilih karena saya adalah seperti ini yang kalian lihat, cara bicara saya seperti ini, pendekatan saya seperti ini, lebih gitu. Oke, menarik. Oke Bunda, mungkin kita melompat jauh nih. Pemilu 2024 ini kan yang paling concern sebagian masyarakat Indonesia kan adalah di Pilpres. Nah, sementara kan ada 3 pasang calon nih. Bunda kan ya sudah tahu lah kalau PDIP kan ke nomor 3 Ganjar dan Mahfud ya. Bunda ada nggak strategi mungkin atau ada tugas khusus mungkin dari partai yang diberikan ke Bunda untuk memenangkan paslon nomor 3 ini? Yang pasti tugas partai iya, apalagi buat kami caleg itu menjadi satu tugas utama. Jadi tugasnya itu sebenarnya dari partai itu hanya 2. Bagaimana memenangkan Mas Ganjar dan Pak Mahfud, dan yang kedua bagaimana memenangkan partai untuk bisa menang ketiga kalinya. Memenangkan Mas Ganjar dengan Pak Mahfud itu ya tentunya kita harus memperkenalkan beliau. Ketika kita turun bertemu dengan warga dan sebagainya. Otak nih diisi dengan apa sih yang sudah beliau artinya menjadi prestasi beliau ketika jadi gubernur. Bagaimana kita mengenal sosoknya Pak Mahfud ini sebagai sosok yang artinya clear and clean gitu kan. Dalam masalah menangani korupsi dan lain-lain. Banyak, artinya kita bisa baca kok, literaturnya juga banyak. Artinya di internet juga banyak kita bisa lihat kan, artinya seperti itu. Nah yang kedua kali itu juga adalah menyampaikan kepada mereka bahwa harapannya kami itu adalah bahwa beliau khususnya Mas Ganjar itu bisa melanjutkan program-programnya Pak Jokowi yang masih berlanjut dan yang belum dilaksanakan. Nah disitulah kadang-kadang muncul ya berbagai pertanyaan yang artinya melihat situasi kondisi seperti ini bagaimana kita menyikapinya. Tapi kan saya selalu mengatakan bahwa Pak Jokowi itu biar bagaimanapun beliau itu kan diusung oleh kita PDI Perjuangan ketika menuju ke istana. Dan sampai hari ini beliau masih menjadi bagian dari keluarga kami karena beliau masih ber-KTA, berkartu tanda anggota PDI Perjuangan. Sehingga kami memang diwajibkan untuk artinya mengawal beliau sampai dengan akhir masa jabatannya. Lepas dari bicara plus minusnya, tapi itu tugasnya. Nah kalau bicara mengenai masalah soal kemenangan partai, ya memang ini berkaitan. Artinya kalau kita ini mau artinya program-programnya nanti Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu bisa terlaksana, ya kita harus menang. Artinya menang itu kan ukurannya adalah jumlah anggota DPR RI yang nanti di sana mereka akan berjuang. Misalnya untuk memudahkan atau menggolkan rencana-rencana dari paslon kita kalau nanti berhasil. Di DKI. Iya. Ada target nggak sih Bunda yang diberikan oleh DPP untuk kemenangan Ganjar Mahfud di DKI berapa persen suara? Kita hitungannya tidak persen, tapi kita hitungannya satu kata aja, menang. Kalau tadi kita dengar, kita simak
pemikiran beliau itu sangat menarik. Beliau fokus di bidang yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat gitu, seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Untuk teman-teman jangan lupa untuk selalu di komen di video di bawah, lalu diberikan like, dan yang terpenting nih di subscribe terus video kami agar kami bisa terus memberikan konten-konten yang menarik dan tentunya mencerdaskan buat kita semua. Bunda, makasih ya. Yuk.